Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'd. Teman-teman yang Allah muliakan, di Ramadan ini puasanya kita bukan hanya puasa zahir, menahan makan, minum, dan seterusnya, tapi juga puasa batin. Salah satunya agar kita belajar dan agar kita tidak terjatuh pada kesombongan. Dan Nabi SAW sampaikan tentang kesombongan ini, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji dzarrah daripada kesombongan. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang pakaiannya bagus, sandalnya bagus, apakah itu termasuk pada kesombongan?" Maka Nabi SAW menjawab, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Artinya, kesombongan itu tidak diukur dari pakaian yang kita pakai, kendaraan yang kita gunakan, rumah yang kita tinggali. Kemudian Nabi memberikan definisi kesombongan atau ciri orang yang melakukan kesombongan. Apa cirinya? Ciri yang pertama adalah batiral haq, selalu menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Dan yang kedua, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Inilah ciri orang sombong, ya. Yaitu yang pertama dia selalu menolak kebenaran, dan yang kedua adalah wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Maka sebagai seorang muslim, kita harus berhati-hati terhadap kesombongan. Karena kesombongan adalah kepunyaan Allah. Sementara kita sebagai manusia tidak punya hak untuk sombong. Bahkan lawan dari sombong adalah tawadu, artinya rendah hati. Dan janji dari Nabi SAW, wa ma tawadu'a lillah illa rafa'ahullah. Siapa yang rendah hati di hadapan Allah, pasti Allah akan angkat derajatnya. Lantas apa yang menyebabkan seseorang terjatuh pada kesombongan? Banyak penyebab orang terjatuh pada kesombongan, walaupun sebab ini bisa jadi ada orang yang tidak punya hal-hal ini, tapi dia sombong, ada juga. Ya, sebab pertama apa? Sebab sombong biasanya satu karena ilmu. Bukan berarti kita, kalau begitu saya gak mau nuntut ilmu, gak mau belajar, karena takut sombong. Bukan begitu. Tapi ada orang yang dengan ilmunya dia sombong. Kenapa begitu? Karena pertama dia menuntut ilmu bisa jadi bukan untuk menjadi lebih dekat dengan Allah. Tapi justru sebaliknya hanya untuk ilmu itu sendiri. Yang kedua, dia menuntut ilmu dalam rangka membanggakan dirinya di hadapan orang lain. Maka ilmu kadang-kadang bisa menjatuhkan orang pada kesombongan. Yang kedua, harta. Maka bukan berarti juga kita tidak boleh punya harta. Tapi kadang banyak orang yang terjatuh pada kesombongan karena hartanya. Asetnya banyak, hartanya banyak, uangnya banyak. Apa yang terjadi? Akhirnya dia kemudian merasa dirinya lebih dari orang lain. Kemudian merendahkan orang lain karena harta. Bukan berarti kita kemudian menjauhi harta, enggak. Tapi menjadikan harta itu sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka hati-hati dengan harta. Jangan sampai banyaknya harta yang kita miliki menjadikan diri kita jauh dari Allah, bahkan menyombongkan diri. Yang ketiga, yang menjadikan seseorang atau menjatuhkan seseorang pada kesombongan kadang-kadang adalah kedudukan atau jabatan. Ya, semua orang pada hakikatnya sama di hadapan Allah, apapun kedudukannya, apapun jabatannya. Maka tidak ada buat kita alasan untuk menyombongkan diri karena kedudukan atau jabatan. Satu waktu jabatan itu akan hilang, kedudukan itu akan hilang. Mungkin selama ini kita dielu-elukan orang, dipuji, disanjung, dihormati, dilayani orang, tapi satu waktu jabatan itu juga akan hilang. Yang berikutnya, yang terakhir, salah satunya adalah kesempurnaan fisik. Manusia dengan kecantikannya, misalkan perempuan atau laki-laki kesempurnaan fisiknya, kadang-kadang dia sombong terhadap orang lain. Kulitnya yang putih, badannya yang tinggi, menganggap bahwa orang yang tidak seperti dia kemudian tidak sempurna kehidupannya. Maka hati-hati dengan kesombongan. Semoga Allah jauhkan kita dari kesombongan, dan semoga Allah berikan kepada kita taufik untuk menjadi orang yang tawadu', orang yang rendah hati. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.